Saya bisa makan juga karena ibu saya. Saya sudah tidak sama sekali mendapat nafkah dari ayah dari kelas 2 SD. Ayah saya lebih memilih. Itu adalah bahan bakar utama aku buat jadi motivasi juga menjadi seorang pengusaha, ingin menaikkan derajat keluarga, terutama ibu saya. Aku pernah merasa, kenapa sih aku tidak seberuntung dengan teman-teman yang lain? Ketika pulang sekolah langsung main, ketika pengen sesuatu langsung dibeliin. Namun aku harus mengusahakannya sendiri. Aku nggak mau nyerah begitu aja. Jikalau aku tidak terlahir dari orang tua yang kaya, maka aku akan membuat keluarga aku menjadi kaya raya. Aku pernah dikeroyok ketika sedang berjuang mencari lapak jualan. Pencapaian terbesar saya di umur 17 tahun ini adalah 100 juta pertama di usia 17 tahun. Baik, perkenalkan nama saya Baik Komarullah Supriyatna, akrab disapa Arul atau Babai Arul 13. Saat ini saya berusia baru menginjak umur 18 tahun. Saya adalah owner dari Es Teh Manis Solo BA13 yang berlokasi di Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang. Jadi saya mau menceritakan tentang background keluarga saya dan latar pendidikan saya juga ini. Saya lahir dari keluarga yang sangat sederhana, ya, jauh dari kata mewah juga. Saya juga tinggal di lingkungan yang sangat sederhana dan mengajarkan saya apa arti hidup itu tidak selalu instan. Jadi butuh proses step by step. Latar pendidikan saya statusnya adalah pelajar SMA. Jadi banyak banget nih teman-teman yang ngira aku ini udah lulus SMA, aku ini udah kerja, padahal aku masih berstatus pelajar. Kalau misalnya berbicara keluarga seperti itu, saya sudah tidak tinggal lagi bersama ayah saya sejak kelas 2 SD. Dan ibu saya hanya berjualan di sekolahan. Jadi jauhlah dibilang dari kata mewah, dan itu menurut saya udah sangat sederhana sekali. Jadi saya bisa makan juga karena ibu saya. Saya sudah tidak sama sekali mendapat nafkah dari ayah dari kelas 2 SD. Ayah saya udah berpisah dengan mama saya karena faktor hubungan juga mungkin ya. Ayah saya lebih memilih perempuan lain mungkin dibanding mama saya. Jadi terpisahlah saya dengan ayah saya seperti itu. Saya sudah tidak berhubungan dengan ayah, mungkin hanya sebatas kadang-kadang ngasih kabar atau kayak gimana gitu, kondisi sehat atau tidak, seperti itu. Selebihnya kalau soal nafkah itu tidak sama sekali. Itu adalah bahan bakar utama aku buat jadi motivasi juga menjadi seorang pengusaha, ingin menaikkan derajat keluarga, terutama ibu saya. Terus juga saya punya impian, saya ingin membantu orang-orang dengan mempunyai peluang pekerjaan dari hasil bisnis saya juga. Jadi sangat besar sekali impian saya untuk membantu banyak orang seperti itu. Soalnya saya rasa juga belum puas sampai di titik ini karena saya juga masih berproses buat kedepannya. Ya walaupun banyak yang bilang lu mah enak udah di sini, lu mah enak, tapi menurut saya ini bukanlah titik yang saya pengen. Masih ada titik di sana yang saya pengen. Jadi masih dalam proses perjalanan. Jadi model dari Es Teh Manis Solo ini bukan hanya sekedar menjual minuman, tetapi saya membangun sistem dan fokus saya adalah membuat standar operasional prosedur juga yang kuat, sehingga ketika saya masih bersekolah, ketika saya bersekolah juga, itu bisa berjalan dengan lancar. Jadi ketika saya sekolah, outlet saya 6 cabang ini masih bisa berjalan tanpa adanya saya di dalamnya. Sekolah saya jalan dan alhamdulillah bisnis juga berjalan. Nah, sebelum aku buka bisnis Es Teh Manis Solo BA13 ini, aku udah banyak sekali melewati bisnis-bisnis yang udah aku jalani. Lebih ke berjualan sih awal-awal. Nah, ketika awal itu aku berjualan di SD, di kelas 4, aku berjualan makanan ringan, ciki-cikian, permen, susu, dan lain sebagainya itu di kelas 4 SD. Jadi aku keliling ke setiap kelas untuk berjualan seperti itu. Lanjut ketika aku SMP, aku berjualan juga di pinggir jalan, pangsit chili oil, minuman es Pinky Boy juga yang aku bikin, berjualan di pinggir jalan. Jadi kalau soal bicara pahitnya berjualan, aku udah pernah merasakan lah ya. Panas-panasan di pinggir jalan, pernah merasakan penolakan juga gitu. Jadi hal-hal seperti itu udah pernah aku rasakan. Di sekolah keliling-keliling, nawarin ke teman-teman, ya walaupun diledekin, walaupun dikata-katain, ya namanya aku mau cari uang buat aku tabung, buat kebutuhan keluarga juga. Jadi mau nggak mau aku melakukan seperti itu. Jadi kayak misalnya kayak lu ngapain sih jualan kayak gitu, mending kayak gue lah main kayak gini-gini gitu. Lu jualan apa sih jualan kayak gitu? Nggak inilah. Kalau ngehina sih enggak ya. Mereka juga tahu batasan mungkin ya, paling kayak sekedar kayak ngapain sih jualan kayak gitu, malu lah. Kalau gue mah malu gitu. Mungkin karena mereka nggak malu, karena mereka disupport keluarganya secara finansial. Kalau aku kan enggak. Jadi mau nggak mau aku yang harus melangkah dan membuat aksi tersebut.
pertanyaan modal ini banyak sekali yang nanyain ke aku juga kayak, "Bang, ini modalnya dari mana?" Pasti dari orang tua nih, pasti dikasih sama ini nih. Karena mereka sedikit kaget juga yang ngelihat usia aku yang masih muda ini udah punya 6 outlet. Wah, ini pasti modalnya dari orang tua. Mereka berpikiran seperti itu. Namun nyatanya modal yang aku dapatkan ini adalah dari hasil jerih payah aku sendiri. Jadi dulu tuh aku pernah ada di posisi dimana aku mengambil botol-botol bekas di pinggir-pinggir rumah. Aku ngambil botol-botol bekas, aku sisihin buat aku jualan di sekolah. Jadi dulu tuh aku kumpulin botol-botol sehingga aku dapat modal yaitu 50.000. 50.000 itu aku puter buat beli ciki-cikian, buat beli susu, buat beli permen. Itu aku kumpulin dan aku berjualan keliling kelas. Sehingga aku memang dari dulu hobinya menabung ya. Jadi di antara teman-teman aku yang beli mainan baru, di antara teman-teman aku main ke tempat yang asik, ya aku cuma bisa menyimpan uang tersebut buat kebutuhan atau buat masa depan aku. Karena kalau bukan aku yang menyiapkan, itu siapa lagi? Dan buat modal ST Solo ini compounding ya, jadi nggak langsung sekaligus banyak. Dari SD aku kumpulin, jualan pangsit Cilewel di pinggir jalan aku kumpulin, jualan es Pinky Boy di pinggir jalan aku kumpulin, setelah itu aku jualan paket di online shop aku kumpulin, aku jadi wedding organizer aku kumpulin, aku jadi content creator aku kumpulin, aku jadi affiliate TikTok aku kumpulin. Segala hal yang sekiranya halal bisa aku lakukan buat mengumpulkan uang tersebut. Modal awal buat ST Money Solo ini sekitar 5 jutaan, tuh aku udah bisa membuat gerobak, aku bisa nge-hire karyawan, terus bisa sewa lapak juga. Jadi segitu, sekitaran 5 jutaan buat harga modal. Kalau dari segi omset ya alhamdulillah juga setiap bulan kita puluhan juta kita dapet. Tuh aku juga masih nggak nyangka sekali anak seusia aku bisa mendapatkan omset puluhan juta seperti itu. Awal mula perkembangan bisnis ST Money Solo aku ini, aku memulai dari tahun 2024 bulan November. Itu sekitar aku masih kelas 11-an. Aku mengeksekusi bisnis ini tuh di hari libur yang panjang gitu. Jadi sebelum hari libur tiba, aku udah nyiapin kira-kira ini sistemnya tuh seperti apa sih? Kira-kira ini operasional tuh harusnya kayak gimana sih? Aku pelajari kesalahan orang-orang seperti apa. Aku pelajari yang tadinya tidak aku tahu menjadi tahu seperti itu. Terus ketika hari libur itu tiba, aku eksekusi dan sehingga aku udah punya peta. Jadi aku nggak bingung harus melakukan apa saja. Dan perkembangannya itu aku kan ngambil nggak langsung 6 ya. Jadi 1 dulu gitu. 1 terus jadi 2. Nah 1 jadi 2 ini keuntungan ya. Nggak aku pakai buat foya-foya, nggak aku buat langsung kesenangan semata saja. Tapi aku kumpulin lagi buat jadi cabang yang ketiga. Jadi perlu sabar juga kayak. Padahal punya kayak ini harusnya uang kayak gini nih bisa buat ini. Cuma aku nggak, aku kumpulin lagi buat cabang selanjutnya. Dari cabang 1, 2, 3 lebih cepat. Jadi cabang keempat. 1, 2, 3, 4 lebih cepat, 5 dan 6 seperti itu pertumbuhannya. Kenapa aku bisa menahan diri buat tidak membeli sesuatu yang tidak penting lah menurut aku ya. Karena memang aku juga hidup udah sederhana ya. Jadi nggak kebawa gengsi juga, dan ketika berpenampilan aku apa adanya. Yang penting rapi, yang penting bersih dan nggak bau gitu aja. Terus juga kenapa aku bisa menahan itu? Karena aku prihatin pada kondisi keluarga. Contoh misalnya aku beli sepatu yang harganya 3 juta. Oh 3 juta ini bisa buat kehidupan aku selama sebulan sama keluarga. Jadi lebih baik ini disimpan aja buat dana darurat. Oh ini lebih baik disimpan buat aku kuliah nanti. Seperti itu. Jadi sebelum aku mau beli barang atau benda, aku harus pikir 10 kali. Pikiran pertama, oh ini kira-kira butuh nggak ya? Pikiran kedua sampai selanjutnya, kalau benar-benar butuh dan itu penting, aku beli. Seperti itu. Jadi rutinitas sehari-hari aku kalau pagi sampai sore itu selayaknya aku sebagai seorang pelajar. Pagi, subuh-subuh aku udah bangun, aku sholat subuh, terus aku bersiap buat berangkat ke sekolah. Sampainya di sekolah, aku belajar seperti teman-teman biasa. Aku nggak pernah merasa diri aku ketika di sekolah aku tuh sebagai pengusaha, aku itu paling keren di sini, enggak. Tapi aku tetap berbaur dengan teman-teman selayaknya seorang pelajar. Ketika sore baru aku berubah menjadi seseorang yang dibilang pengusaha seperti itu. Jadi aku udah mulai pulang sekolah di jam 3-an, tuh aku langsung ganti baju, aku langsung masak teh, aku siap-siap pergi ke lapak, aku kontrol cabang juga. Jadi kenapa bisa dibagi waktunya? Karena udah terstruktur dari libur sekolah. Libur sekolah itu kan lumayan panjang, sekitar 2 minggu. Jadi itu bisa disusun, oh ini trial and errornya seperti ini nih. Jadi apa aja yang kiranya ini salah, aku benerin dulu di situ sebelum aktivitas aku tuh padat. Jadi sehingga ketika aku sekolah, aku bisa mantau karyawan dari jauh. Contohnya, karyawan aku datang itu ada absensinya. Jadi aku bisa tahu dia datang atau enggak. Dan sebelumnya kalau misalnya dia nggak hadir, itu malamnya bisa dikabarin dulu. Karena apa? Karena itu tadi aku punya SOP yang jelas dan sistem yang aku bangun seperti itu gitu.
Tantangan terbesar yang saya lakuin dan saya alami juga selama saya memulai usaha ini tentunya ada banyak sekali ya. Yang pertama adalah tantangan di mana orang nih memandang saya ini sebelah mata. Karena bisa dilihat umur saya masih muda sekali. Muka saya masih terlihat kanak-kanakan sekali mungkin seperti itu. Jadi orang mandangnya kayak, ah ini orang sih tahu apa gitu kan. Ah ini orang sih bisa apa seperti itu. Jadi tantangan tersebut juga yang membuat aku harus bisa profesional. Aku harus bisa terlihat oke di depan yang lain. Ya walaupun pandangan mereka seperti itu. Cuma aku mau menggarisbawahi juga bagusnya kepemimpinan juga tidak bisa dilihat dari usia. Jadi bisa aja yang usianya masih muda tapi kepemimpinannya bagus gitu. Jadi sifat dewasa juga tidak bisa ditentukan di dalam usia ataupun dari muka. Nah terus yang kedua tantangannya adalah aku pernah dikeroyok ketika sedang berjuang mencari lapak jualan. Jadi es teh manis Solo ini kan mencari lapak di tempat orang ya. Jadi itu ada tantangannya sekali ketika aku mencari lapak, aku pelan-pelan menanyakan, aku bersosialisasi dengan bahasa yang baik, namun adalah mungkin yang tidak senang, merasa dirinya hebat di situ, mengeroyoki aku. Jadi ya memang tantangannya ketika memulai di usia muda seperti itu, dipandang sebelah mata oleh yang lebih tua, dipandang tidak tahu apa-apa oleh yang lebih tua gitu. Tapi mereka menyikapinya seperti itu, dan cara aku buat menanganinya ya itu aku tetap tenang, aku berpikir dengan secara kepala dingin, karena kalau kita berpikir secara amarah atau yang lainnya itu tidak akan selesai. Itu lebih baik kalau misalnya tidak boleh ya udah saya ke tempat yang lain seperti itu. Titik terendah yang aku jalani selama menghidupi hidup ini, pertama mungkin aku pernah merasa ya kenapa sih aku tidak seberuntung dengan teman-teman yang lain, kenapa sih aku nggak seperti mereka yang lain ketika pulang sekolah langsung main, ketika pengen sesuatu langsung dibeliin. Namun aku nih terbalik, aku harus mengusahakannya sendiri. Ketika aku pulang sekolah aku punya kegiatan sendiri, dan titik terendah aku ya mungkin itu ya, secara keluarga aku tidak utuh, secara finansial aku tidak gitu bagus, namun yang ada di dalam pikiran aku nggak mau nyerah begitu aja. Jikalau aku tidak terlahir dari orang tua yang kaya, maka aku akan membuat orang tua aku atau keluarga aku menjadi kaya raya. Pencapaian terbesar saya di umur 17 tahun ini adalah 100 juta pertama di usia 17 tahun. 100 juta pertama itu bukanlah waktu yang singkat buat saya dapetin, bukanlah waktu yang sebentar buat saya dapetin, dan 100 juta tersebut juga saya putar lagi menjadi bisnis. Jadi saya nggak mau melihat uang saya diam, saya putarkan ke bisnis, saya investasikan lagi, dan alhamdulillahnya juga saya tidak perlu lagi minta uang jajan ke orang tua, dan saya bisa belajar cara mandiri tentang finansial seperti itu. Terus juga apapun keinginan saya yang kecil-kecilan yang dulu nggak pernah bisa saya punya, itu bisa terwujudkan satu persatu. Ya tidak sekaligus tapi satu persatu, pelan-pelan seperti itu. Contohnya aku alhamdulillah beli motor, aku beli handphone buat kebutuhan konten juga dan lain sebagainya. Jadi aku melihat kebutuhannya juga seperti apa. Story beli motor itu aku tuh nggak punya motor dari kelas 7 SMP sampai SMA kelas 1. Jadi ketika aku SMA, aku mau berangkat sekolah itu aku harus nunggu teman buat dijemput. Ini ada temen aku yang baik banget, dia mau antar jemput aku, dia setiap pagi datang ke rumah karena aku memang nggak punya motor di waktu itu. Dia datang ke rumah, dia nganterin aku sekolah, begitupun pulang sama. Jadi walaupun dia nggak searah, tapi dia mau nganter jemput aku. Terus juga situ aku mulai merasa kayak ternyata seperti ini ya rasanya tidak punya apa-apa, terutama tidak punya motor. Yang lain gaya-gayaan mungkin keren-kerenan naik motor yang di Vodip, yang diapain gitu, tapi aku masih nebeng sama orang seperti itu. Dan aku juga punya impian di motor ya, kayak suatu saat semoga kebeli deh motor ini gitu. Dan alhamdulillah aku terwujud juga motor itu yang aku beli. Tapi impian aku tuh bukan yang tahun itu, malah tahun di bawahnya aku ngiranya. Tapi alhamdulillah Allah kasih tahun yang baru, alhamdulillahnya. Kunci sukses versi saya adalah berani memulai, konsisten, dan disiplin. Mau sebagus apapun sistem yang dibuat, mau sekeren apapun sistem yang dibuat, tapi tidak disiplin, tidak konsisten, itu tidak bertahan lama. Jadi buat teman-teman semuanya, jangan terlalu banyak mikir. Berani dulu aja memulai, konsisten, dan disiplin. Dan buat teman-teman semuanya juga, ingat kalau misalnya mau memulai, mulailah sekarang. Tidak ada kata terlambat, tidak ada kata ketinggalan untuk memulai sesuatu. Jadi harapan aku juga, bisnis ini bisa menambah ekonomi keluarga aku juga, bisa membantu banyak orang juga, dan bisa memotivasi dan menginspirasi banyak orang. Bahwasannya mulai bisnis atau memulai usaha tidak harus menunggu lulus sekolah, tidak harus menunggu umur yang tua, tetapi bisa dimulai sejak dini juga. Karena apa? Karena ketika kita mulai sejak dini, jadi kita bisa tahu kegagalannya ini di mana. Jangan sampai ketika kita udah
berumur tua, kita baru ngerasain gagalnya. Kita udah pernah gagal di usia yang muda, oke kita eksekusi lagi di usia yang tua. Seperti itu. Bahkan aku lebih banyak gagalnya dibanding berhasilnya. Oke teman-teman semuanya, kalau kalian mau mulai bisnis atau melakukan sesuatu usaha, mulailah sekarang. Jangan tunggu motivasi. Karena apa? Motivasi tanpa aksi hanyalah halusinasi. Ini Naik Kelas versi aku, temukan Naik Kelas versi kamu.